Jadi sekarang kita bahas yang kedua ya. Jadi terkait dengan yang kedua ini masih terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan metabolik, sindrom metabolik, yaitu dislipidemia seperti itu. Nah, dislipidemia ini itu juga salah satu penyakit atau gangguan yang sebagai dokter umum kita harus bisa melakukan tata laksana dari awal sampai akhir karena kompetensinya adalah 4A ya. Gitu. Terus untuk dislipidemia ini sendiri dari namanya aja kan sudah tampak ya, dis gangguan lipid lemak mia dalam darah. Jadi memang adanya gangguan keseimbangan lipid atau lemak dalam darah seperti itu. Dan gangguan ini biasanya terkait dengan gangguan metabolismenya seperti itu. Di mana dislipidemia ini akan berkaitan dengan proses aterosklerosis yang nantinya bisa berujung ke misalkan penyakit seperti stroke, sindrom koroner akut, atau peripheral disease. Itu. Nah, untuk penyakit dislipidemia ini sendiri, itu memang yang termasuk dalam lipid yang sudah kita tahu itu kan ada 4 ya. Jadi ada kolesterol total, kemudian ada LDL, HDL, dan trigliserid. Seperti itu, di mana memang beberapa organ yang terkait yang berperan penting dalam proses ini itu ada hepar, kemudian ada pembuluh darah kapiler, kemudian ada pembuluh darah yang kemudian ada otot, dan ada beberapa organ seperti jantung juga dan adiposa itu yang berhubungan dengan metabolisme dari lipid atau lemak. Nah, pada kondisi apa yang bisa disebut sebagai dislipidemi itu pada kondisi dengan kan tadi yang namanya lipid itu kan banyak ya, jadi ada 4 tadi ya, kolesterol, LDL, HDL, sama trigliserid. Maka memang ada beberapa kriteria kita bisa mendiagnosa seorang pasien itu menderita dislipidemia atau tidak. Yang pertama dari kolesterol total, apabila kadar kolesterolnya memang lebih dari 200 seperti itu. Dan yang dikategorikan tinggi itu kalau lebih dari 240. Kemudian yang kedua itu ada kolesterol LDL, di mana kategori yang tinggi apabila lebih dari sama dengan 150. Yang ketiga ada HDL apabila normalnya itu kan memang lebih dari 40 dan 50 ya. Kalau pada kondisi dislipidemia itu berarti HDL ini kurang dari 40 atau kurang dari 50 yang lain-lain. Dan untuk trigliserid itu apabila sudah di atas 200 itu sudah termasuk tinggi. Gitu. Nah, untuk dislipidemia ini sendiri yang harus diperhatikan juga memang dari anamnesa sebenarnya jarang sih ditemukan gejala seperti itu. Tapi memang kita perlu memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan faktor resikonya. Itu dimana bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, apabila seorang pasien ini memiliki usianya itu kurang dari 40 tahun, tetapi dia memiliki BMI yang overweight atau obesitas, kemudian juga merupakan perokok yang aktif, atau wanita dengan usia lebih dari 50 tahun dengan riwayat menopause, kemudian dengan kencing manis, riwayat komorbid sebelumnya, kencing manis, darah tinggi, kemudian penyakit jantung koroner, terus CPA sama CKD atau chronic kidney disease, gagal ginjal kronis, itu juga perlu diperhatikan sebagai faktor risiko. Kemudian ada riwayat keluarga, kemudian dari PMI, nya tadi ya, jadi overweight atau obesitas, dan harus diperhatikan lingkar pinggang dari pasien. Kira-kira untuk pria lebih dari 90 kah? Atau wanita lebih dari 80 atau tidak? Gitu. Nah, apabila seorang pasien ini kita temukan adanya faktor risiko, maka bisa kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan profil lipid ini. Gitu. Nah, untuk nanti untuk tata laksana dari dislipidemia ini
akan terkait dengan faktor risiko yang dimiliki oleh seseorang ini, di mana bisa kita kategorikan menjadi ini ya, jadi 3. Jadi ada risiko yang rendah, risiko sedang, sama risiko yang tinggi. Tuh. Kalau untuk risiko rendah, itu di mana seorang pasien memiliki satu faktor risiko komplikasi seperti itu. Misalkan dari segi usianya, dia lebih dari 40 tahun ya kalau pria seperti itu, atau lebih dari 50 tahun untuk wanita dengan menopause. Untuk risiko sedang lebih dari sama dengan 2 faktor risiko komplikasi. Yang perlu dicatat adalah risiko sedang dan risiko rendah ini tidak disertai dengan adanya kelainan dari jantung atau kardiovaskular seperti itu. Nah, apabila seseorang ini sudah memiliki riwayat dengan penyakit jantung koroner atau adanya komorbid, maka bisa langsung dimasukkan sebagai pasien dengan risiko tinggi. Tuh. Entah dia riwayat penyakit jantung koroner atau diabetes mellitus, stroke, dan beberapa kelainan yang terkait dengan vaskular yang lain. Gitu. Itu akan ada perbedaan target LDL antar tiap resikonya seperti itu. Dimana kalau risiko rendah itu masih agak tinggi ya, jadi 160, kemudian untuk risiko sedang 130 dan risiko tinggi 100. Gitu. Nah, untuk tata laksana yang tadi kan sudah mungkin saya jelaskan sebelumnya, itu terkait juga dengan faktor risikonya ya. Jadi setelah kita tahu faktor kira-kira orang ini, pasien ini masuk dalam risiko yang mana, bisa kita lakukan tata laksananya berdasarkan bahkan yang ada di slide. Bila pasien ini memiliki tingkat risiko yang rendah, maka targetnya kan tadi 160 ya. Itu. Nah, di awal kita bisa mencari tahu dulu nih kira-kira pasien ini mengalami dislipidemia, peningkatan kadar lipidnya karena apa seperti itu, atau mencari juga penyebab sebenarnya. Nah, dievaluasi apabila belum ada perubahan dengan terapi diet, maka bisa dilakukan pemeriksaan ulang dan nanti kalau misalkan tetap hasilnya lebih dari 160, maka bisa dimulailah pemberian obat oral seperti itu dengan target kurang dari 160. Kemudian untuk pasien dengan faktor risiko lebih dari sama dengan 2, targetnya tadi kan adalah 130 ya. Jadi memang kalau sudah menemukan yang lebih dari 130, sudah diterapi diet DKI untuk mengurangi makan yang rendah lemak, kemudian juga belum ada perubahan, maka bisa dimulailah terapi oral dengan pemberian berapa obat untuk dislipidemia. Contohnya adalah statin. Nah, untuk kategori yang terakhir, yang ketiga, ini risikonya tinggi ya. Jadi memang terapinya harus lebih agresif atau lebih targetnya harus lebih direndahkan lagi. Jadi targetnya adalah kurang dari 100. Seperti itu. Nah, selain tata laksana secara farmakoterapi, juga perlu dilakukan secara non farmakoterapi, yaitu misalkan menyarankan untuk mengurangi asupan lemak yang jenuh, kemudian meningkatkan asupan tinggi serat seperti itu, dan juga menghentikan pemakaian rokok dan konsumsi alkohol. Kemudian selain terapi non farmakoterapi, itu juga perlu diberikan terapi farmakoterapi seperti itu. Nah, golongan yang paling disarankan memang sebenarnya adalah statin. Jadi statin ini adalah first line untuk kasus dislipidemia apapun, mau itu dari segi LDL, kolesterol total, ataupun TG yang tinggi. Tapi dengan catatan memang untuk TG atau triglyceride ini apabila masih di bawah 500 itu masih tetap disarankan untuk menggunakan statin. Tapi apabila nanti triglyceride-nya sudah lebih dari 500, maka bisa dilakukan terapi dengan pemberian asam fibrat untuk menurunkan kadar triglyceride dengan lebih cepat. Jadi memang terus lainnya untuk kondisi dislipidemia, peningkatan kadar protein-lipid yang lebih dari normal itu tetap lini pertamanya adalah statin. Gitu. Karena memang dari segi
segi apa efeknya itu statin itu yang paling efektif. Jadi untuk penurunan LDL itu sekitar 18-50%. Kemudian untuk TG itu juga bisa diturunkan dengan statin. Kemudian juga adanya peningkatan HDL ya dengan pemberian statin seperti itu. Tapi memang perlu di KIE karena pemberian obat dislipidemia ini diberikan mungkin kurang lebih bisa agak lama sekitar 1 bulan atau 2 bulan atau bisa lebih, maka bisa muncul efek samping seperti mungkin nyeri otot atau adanya mialgia. Kemudian harus diperhatikan pada pasien dengan gangguan fungsi liver. Itu tadi karena metabolisme lipid itu kan paling dominan di liver sehingga untuk mekanisme kerja dari obat-obatnya rata-rata ada di liver seperti itu. Nah, itu tadi yang statin ya. Untuk yang kedua itu ada asam fibrat. Untuk asam fibrat ini contohnya gemfibrozil itu memang tadi sudah saya sampaikan digunakan untuk kasus trigliserid bila di atas 500. Di mana ini untuk mencegah pankreatitis. Apabila trigliseridnya masih tergolong yang kategori tinggi ya dari 200 sampai 499 itu masih tetap disarankan untuk lebih ke yang statin. Nah, itu tadi terkait dislipidemia ya. Jadi kita bisa sudah ada gambaran tentang kira-kira dari anamnesa kita ketemu apa, faktor risikonya seperti apa, kemudian dari tata laksananya berdasarkan stratifikasi atau penggolongan faktor risiko yang ada itu tata laksananya akan berbeda gitu dengan target yang juga berbeda. Nah, ini untuk latihan soalnya ya. Jadi Tuan Bayu 58 tahun, kemudian di sini punya riwayat ya diabetes tipe 2 dan dipasang ring di jantung. Kemudian dari pemeriksaan fisik ditemukan nih faktor risikonya sudah ada ya jelas. Jadi diabetes tipe 2, kemudian ada dipasang ring juga yang bisa memungkinkan mengarah ke penyakit jantung koroner. Kemudian ada ini tadi BMI-nya sudah overweight, jadi ini sudah jelas ya. Kalau ada DMI tipe 2 sama penyakit jantung koroner itu bisa langsung mengarah ke resiko tinggi. Itu apalagi dengan ditemukan hasilnya seperti ini. Trigliseridnya meningkat, LDL-nya meningkat, kemudian penurunan HDL. Maka pasien ini jawabannya perlu terapi dislipidemia seperti itu. Nah, itu tadi karena memang risikonya untuk mengalami komplikasi akan lebih tinggi pada pasien dengan riwayat dengan diabetes mellitus dan penyakit jantung koroner. Maka obat yang bisa digunakan first line-nya tetap adalah statin.